Halo, selamat pagi. Kita ketemu lagi di Senior Sneak. Apa kabar Anda? Moga-moga sehat ya. Masa pandemi masih ada, tapi moga-moga kita semua jaga kesehatan. Ini sekarang karena saya sudah memakai protokol kesehatan, rasanya kalau sambil ngomong saya akan Oke. Aduh, udah ada beberapa ini yang bawa ya, ada. Oke. Oh, Mama udah mulai dulu. Oke. Oke, sekarang ini saya di Jogja lagi bersama seseorang. Sosok seseorang ini sangat dikenal. Dulu waktu saya belum jadi pemimpin redaksi majalah Dewi, masih di Femina. Jadi sekitar tahun 80-an saya sudah kenal sosok yang satu ini. Dan sekarang puluhan tahun kemudian kita bertemu dalam satu situasi yang berbeda, tetapi banyak hal dari sosok yang satu ini yang ingin saya gali, yang tentunya banyak. Sekarang waktu saya cerita bahwa saya akan bertemu dengan beliau ini, sambutannya banyak banget. Jadi pasti yang pengen tahu nih lagi di mana, ada siapa yang mau diwawancara gitu. Nah, sosok yang satu ini akan saya perkenalkan ya. Ini ada kaitannya dengan satu legenda nama toko roti dulu. Tapi kemudian nanti biar sosok yang satu ini yang bercerita bagaimana perjalanannya sampai sekarang berubah menjadi nama yang sekarang ini. Sorry. Nah, jadi nama yang satu ini memang sangat sesuatu yang bisa menjadikan kita berpikir, karena setiap orang yang datang ke Jogja biasanya mampir ke restorannya. Tapi sekarang saya ingin memperkenalkan dulu siapa Hamzah Sulaiman yang kemudian namanya berubah menjadi Raminten, atau bukan berubah tetapi mempunyai nama lain yang sering dikaitkan dengan sosok satu restoran dan sosok Hamzah. Pengen tahu dulu Hamzah ini sebenarnya siapa sih? Apa sih profilnya, latar belakangnya? Barangkali kita pengen tahu. Hamzah, selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Baik-baik saja. Ya, Barangkali boleh dilepas itunya sekarang, Hamzah, maskernya ya. Iya. Oke. Jadi gini, aku tadi Iya. udah bilang bahwa Raminten tuh begitu dikenal ya. Semua orang yang ke Jogja mampir ke Raminten, mampir Iya. ke Hamzah Batik gitu loh. Jadi sebenarnya pengen tahu nih, gimana sih profil seorang Hamzah itu dari dulunya, dari Iya. awal? Jadi saya itu sebetulnya namanya yaitu Hamzah Sulaiman Indrostekno. Saya adalah putra terkecil dari bapak dan ibu saya. Indrostekno itu dulu pengusaha membuat roti, bermacam-macam roti. Terus juga kemudian menjadi toko kelontong. Tapi zaman dulu kan tidak ada supermarket, jadi ya toko yang menjual mentega, menjual gula pasir, di samping menjual roti dan macam-macam, ada kembang gula. Kembang gula itu permen tuh ya? Ya, permen, dan masih banyak lagi. Begitu. Terus saya harus cerita
mungkin ya. Coba. Siapa yang bergabung nih? Apa Emi atau Mamat atau siapa lagi nih? Aku tolong dibantu ya. Apakah udah ada suaranya? Tolong ya. Sekarang ini aku udah akan nyoba, moga-moga sekarang suaranya oke. Ada ya? Oke, sudah. Oke. Thank you. Iya. Sorry Hamzah, tadi ada sedikit masalah teknis. Kita ulang dari awal ya. Iya. Barangkali tadi kita udah ngomong, tapi tapi suaranya mungkin belum jelas. Iya. Sorry teman-teman kalau tadi ada masalah yang kaitannya dengan suara nih, ada masalah teknis. Ya tadi saya bertanya bahwa ada satu legenda di Jogja ini, bahwa dulu ada toko roti yang sangat terkenal namanya Mirota, dan Mirota ini yang kemudian kaitannya kok tiba-tiba jadi Hamzah Batik, tiba-tiba jadi Raminten, House of Raminten, bahkan ada The Warung of Raminten gitu. Ini saya pengen tahu sejarahnya karena ini adalah dari orang yang sangat saya kenal. Dulu saya kenal sejak saya masih jadi redaksi di Femina sebelum jadi pemimpin redaksi majalah Dewi. Dan pada waktu itu Hamzah kalau nggak salah baru lebih banyak di arah Mirota sama di arah Hamzah Batik kalau nggak salah sudah ada gitu. Nah sekarang sosok ini sudah ada di sebelah saya nih. Jadi kita akan dengar ceritanya. Jadi boleh diceritakan lagi ya Hamzah ya, awalnya tuh dari Mirota sampai sekarang. Saya itu adalah anak yang terakhir dari bapak dan ibu saya yang bernama Indro Sutekno. Itu saya mempunyai 4 kakak dan saya yang terakhir yaitu nomor bungsu, yaitu yang nomor 5. Nama saya Hamzah Sulaiman. Kemudian saya senang sekali dengan tari Jawa, main wayang orang dan sebagainya. Terus bertambahnya umur, saya mulai main ketoprak. Nah di dalam main ketoprak ini di salah satu stasiun TV lokal di Yogyakarta ini, oleh event organizer-nya itu saya disuruh menjadi perempuan, yaitu bernama Raminten. Ya itu setelah itu ya saya main ketoprak selalu menjadi Raminten, yang Raminten itu tadi selalu menjadi abdi. Jadi terus sebentar Hamzah, ya. Ramintennya itu waktu main ketoprak itu ya. Sosoknya seperti apa? Sosok apa, pakaiannya, caranya? Oh, jadi begini, waktu saya menjadi Raminten itu bukan menjadi ratu ataupun apa di ketoprak itu, tapi saya menjadi abdi dalam. Jadi abdi apa yang namanya itu? Abdi. Ya, abdi ya? Pembantunya. Ya, pembantu. Tapi saya pembantu, tapi karena saya pria, jadi saya itu dandanya over gitu. Emang begitu memang? Diminta oleh sutradara atau gimana? Iya, jadi dandarannya itu tidak hanya dandaran yang biasa, tapi dandaran yang pakai segala macam itu, yang pakai ide palsu dan pakai macam-macam gitu. Tapi itu semua di make upin oleh orang lain. Jadi saya kurang bisa untuk make up sendiri. Selalu ada yang make upin saya, dan make upnya itu sampai 1 jam. 1 jam itu hanya di make upin. Dan yang paling sulit ternyata saya tahu bahwa yang paling sulit itu make upin mata. Daerah mata? Daerah mata itu lama sekali. Ya harus dikasih ide palsu, terus dikasih eyeshadow, dikasih apa itu yang kerlip begitu di kelopak mata, kemudian ada pakai hitam itu
mengitari mata sehingga mata saya itu menjadi lebih besar. Iya. Dan juga alis itu juga sulit. Nah, itu alisnya itu kan ditutup dulu, terus dibuat alis, dan alisnya itu harus yang kiri dan kanan itu harus sama. Harus sama, iya. Nah itu juga suatu hal yang tidak gampang begitu. Jadi saya harus sabar sampai 1 jam, baru saya itu memakai seperti kupluk gitu, tapi itu rambut palsu, Fake wig gitu ya? gelungan ya. Gelungan ya. Jadi saya gelungannya itu tidak gelungan palsu, tapi saya itu memakai rambut palsu yang ada gelungnya. Rambut palsu yang ada gelungnya. Ya, jadi itu malah gampang, tinggal seperti pakai topi gitu. Ya. Terus kemudian anting-anting, kemudian tusuk kondenya itu, terus kalung, terus juga gelang dan sebagainya. Lah itu sosok Raminten yang Ya. digambarkan waktu main itu sama dengan sosok Raminten yang sekarang ada di ikon restoran itu, persis sama. Iya. Jadi yang digambar Raminten itu, yang ada sekarang sebagai simbol dari restoran, ya begitulah. Ya. Okay. Karena itu foto itu adalah foto sebelum saya berangkat syuting. Foto, Ya. Oke. Jadi diambilnya waktu itu sebelum syuting. Ya. Oke. Dan saya itu juga kebetulan pinter untuk berpose. Jadi posenya amat luas. Model ya Mas? Ya, seperti Pragawati gitu. Jadi berpose seperti itu, dan saya sendiri kalau melihat kok iso kaya ngono gitu. Tapi sekarang setelah keriput-keriput begini, ya sudah. Belum keriput banget kok Mas? Oh, tapi kalau sekarang sudah ya tidak bisa seperti itu lagi. Iya, agak bisa. Iyalah, kita kalau tambah usia pasti agak berkurang. Iya, jadi saya ya sudah. Tapi akhir-akhir ini itu juga diminta oleh RRI untuk main lagi. Untuk sekarang ini suruh main lagi? Ya sudah. Sudah. Tapi di situ dititik beratkan pada mengenai bagaimana menjadi orang yang dalam situasi pandemi COVID ini, orang harus bagaimana seperti menasehati, dan juga bagaimana usaha dalam situasi pandemi ini harus kita tanggulangi dengan cara yang bagaimana begitu oleh RRI. Oke. Jadi aku pengen tanya lebih lanjut nih, kalau kaitannya dengan bahwa sekarang di usia sudah menanjak ini, namanya udah usia senior. Saya nggak pernah bikin usia lansia Mas, kayaknya kok lansia tuh kok nggak berdaya gitu. Jadi senior aja lah. Ya. Di usia senior ini masih tetap mempunyai karya yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Ya. Yaitu saya rasakan selain jadi selain Hamzah Batik, ada The House of Raminten. Tempat kita sekarang ini ngobrol di The House of Raminten ini di daerah dekat Jembatan Gondolayu ya Mas ya. Dan itu sangat terkenal. Lalu di Jalan Kaliurang juga ada, tapi karena lebih ke sana dikasih nama Mas Hamzah ini The Warung of Raminten. So this is something unik ya sebenarnya. Lalu setelah itu ada juga bahwa ada sesuatu yang dilakukan oleh Hamzah ini yang mungkin kalau disebut adalah yang pertama ya di Jogja atau mungkin di daerah lain juga, suatu kabaret yang kaitannya dengan adalah seorang tarian yang bukan hanya tarian, pertunjukan merupakan musik, tari, dan kemudian juga ada istilahnya ada mempertunjukkan berbagai artis dari seluruh dunia, bahkan bukan hanya Indonesia, yang pemainnya itu memakai lip sync. Jadi dia menirukan suara Beyonce, suara Anggun, suara
penyanyi yang lain ya, Ya, Mas ya itu. ya. Nah itu nanti kita akan tanya satu-satu karena tadi awalnya yang saya tanya adalah dari awal melegenda roti Mirota, kemudian kok beralih menjadi Hamzah Batik, dari Mirota Batik jadi Hamzah Batik, lalu mendirikan Raminten, baik Raminten The House of Raminten maupun The Warung of Raminten, dan kemudian ada kabaret. Nah itu ya mungkin tolong diceritain Mas. Ya. Jadi dari nama Raminten tadi, saya mempunyai ide untuk membuat suatu kabaret, yaitu dengan cara lip song. Jadi ada lagu-lagu dari penyanyi-penyanyi terkenal dan itu dibawakan secara hanya mulutnya saja sesuai dengan Lip sync jadi ya. kata-kata, tapi suaranya bukan. Nah, itu juga diiringi oleh penari-penari dan pemain-pemain yang menjadikan lip song itu ya ada sekitar 20 dan kadang-kadang bisa lebih 40. Jadi tergantung yang membuat tarian tadi. Jadi kalau dikasih lagu ini itu bagusnya ini harus diiringi berapa orang dengan pakaian bagaimana gitu. Bermacam-macam kostum dan semuanya itu pria, tapi penarinya ada yang wanita betulan, tapi yang lip song itu adalah pria yang berdandan sebagai wanita. Dan mereka gemar sekali untuk membawakan lagu-lagu dari Beyonce atau Whitney Houston dan penyanyi-penyanyi lainnya. Ya, dan gayanya bagus loh, aku pernah lihat kok. Itu tuh keren banget memang. Ya. Kemarin itu kan mainnya hari Jumat dan Sabtu. Oh, Jumat dan Sabtu aja. Dari hari Jumat dan Sabtu. Dan pada hari Minggu itu di tempat yang sama ada pagelaran tari Jawa Yogyakarta. Itu mulainya jam 7 sampai jam 8. Oh, ada. Oh, ada pagelaran Ya, tari khusus ya? Tari Jogja. khusus. Okay. Terus kalau sudah tidak ada pandemi, ini akan kita mulai itu hari Rabu, itu adalah ketoprak. Ketoprak hari Rabu? Ya, jadi yang sudah ada yaitu ketoprak Roro Jembrang, ketoprak Anderging Negari Ngayuk Jogarta, terus ini sudah jadi Anoman. Itu semua karena anak angkat saya, saudara Budiana, itu penggemar ketoprak. Nah, dia yang menyelenggarakan dengan sebagian besar pemainnya itu karyawan dari Hamzah Batik. Oh, karyawannya? Ya, dari karyawan Hamzah Batik. Ada juga dari Raminten, The House of Raminten. Ada juga yang dari The Warung of Raminten. Jadi kebanyakan itu karyawan. Kapan latihannya, Mas? Nah, latihannya itu pada waktu setelah jam kerja. Oh, oke. Dan setelah jam kerja diadakan latihan, kemudian itu juga sudah dibuat sebagai sudah direkam. Jadi lakon berbicaranya itu hanya lip song saja. Iya. Jadi perkataan sudah direcord lah ya. Ya, yang misalnya yang menjadi Bandung Bondowoso, nah, itu juga hanya mangap-mangap saja. Tinggal acting ya. Ya, tinggal acting, tapi suaranya itu sudah direkam. Itu dari awal sampai akhir sudah tinggal mangap-mangap saja. Iya. Oke, ini aku dengar cerita soal ketoprak ini pengen nambahin sedikit nih. Kalau Mas Hamzah itu kan selalu ada segi-segi unik ya untuk membuat sesuatu tuh something different gitulah.
Lalu pengen tahu ketoprak misalnya kayak Loro Jonggrang itu dibikin persis seperti klasik aslinya atau ada sedikit joke-joke-nya atau apa gitu, atau lebih sedikit dimainkan tanda kutip. Jadi Roro Jonggrang itu dimainkan secara serius, tapi ada sedikit yang ada guyonan sedikit begitu. Oh, oke. Jadi supaya tidak jenuh ya penonton itu. Jadi ketoprak itu berlangsung selama 1 jam saja. Jadi suatu cerita yang sudah dipadatkan menjadi 1 jam. Jadi 3 itu yaitu Anoman itu malah baru, tapi setelah baru terus ada COVID. COVID ini jadinya belum sampai dipentaskan. Tapi kalau yang Roro Jonggrang dan Andeping Putra Ayu Jogarto itu sudah dipentaskan berkali-kali. Oke. Ya. Pengen tahu lebih jauh lagi nih. Tadi kita udah bicara soal Mirota dari awal sampai kemudian berkembang, kemudian menjadi Hamzah Batik. Loh, kenapa kok dirubah jadi Hamzah Batik ya Mas, dari Mirota Batik itu? Karena itu harus saya rubah menjadi Hamzah Batik karena saya itu mempunyai anak-anak angkat dan besok kalau saya meninggal itu menjadi tetap Hamzah Batik. Oh, tapi jadi kalau legasinya ya? Ya, legasinya tapi Mas kalau Hamzah. Mirota itu harus jatuh pada warga saya, Oh, oke. jatuh Ya. pada anak dari kakak saya, anak dari mbak Yu saya. Tapi kalau Hamzah Batik ini akan jatuh pada anak-anak angkat saya yang terdiri dari 4 orang anak angkat itu. Ya, dan kemudian saya bersyukur juga setelah bernama Hamzah Batik juga masih dikunjungi banyak pengunjung. Ya, saya kalau sana masih penuh kok Mas. Ya. Oke. Apa namanya, kondisi Hamzah Batik yang masih terus berjalan, House of Raminten maupun ini sekarang kita di House of Raminten yang di Jogja nih penuh. Saya tadi sampai sini jam 9:30 kurang aja masih udah ada orang yang antre Mas, jadi luar biasa ya. Juga the warung of Raminten yang di Jalan Kaliurang itu barangkali tadi sama pertanyaannya dengan dari pihak RRI itu apa itu, di masa pandemi ini kok bisa menjaga konsistensi dari usahanya Mas Hamzah itu gimana? Jadi saya sangat bersyukur karena pada saat-saat yang masih pandemi ini itu masih banyak pelanggan yang datang, tapi sebabnya apa saya juga belum tidak tahu. Cuma ya saya bersyukur bahwa yang usaha saya itu masih berjalan walaupun di masa yang pandemi ini. Yang itu adalah rasa syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa semuanya masih berjalan. Pasti bersyukur sih Mas, tapi nggak ada kiat-kiat khusus yang membuat itu tetap berjalan dengan baik itu? Saya rasa kalau kiat-kiat khusus tidak ada, semua berjalan dengan ya biasa saja gitu. Ya sebelum masuk itu kan dites suhu badan, kemudian protokol kesehatannya tetap ya semua ya. Protokol kesehatannya tetap, Ya. kemudian cuci tangan, dan setelah itu baru masuk untuk berbelanja ataupun makan di restoran saya itu. Lalu balik lagi ke ini soalnya yang sangat melegenda banget kan nama Raminten ya. Raminten dengan sosoknya yang tadi dandanannya over gitu ya Mas ya. Dandanannya over, terus rupanya latihannya dari sejak dulu ya Mas untuk di make up dan segala macam dengan segala kesulitan make upnya, tapi pada akhirnya udah menjadi satu legenda gitu ya. Nah, Raminten ini menjadi sosok yang begitu itu kemudian berkembang juga ya Mas ya, kalau nggak salah dia untuk kaitannya bukan hanya dengan
kabaretnya, tapi juga ada fotografi, Ya. ada apa lagi Mas, boleh cerita nggak? Jadi nama Raminten itu ada sebagai Raminten fotografi karena itu dipegang oleh salah satu anak saya, yaitu Mbak Ratri, itu memegang Raminten fotografi. Terus ada juga The Kitchen of Raminten, itu untuk anak saya yang Kitchen of Raminten. ya itu untuk anak saya Mas Bagus itu memegang The Kitchen of Raminten. Kemudian The Warung itu dari Mas Budiana, dikelola oleh Mas Budiana. Terus kalau Mas Windy itu hanya membantu di Hamzah Batik, Mas Windianto. Oke, jadi Ya. perkembangannya segitu pesatnya Mas. Ini banyak sekali Mas, beberapa yang ikutan di sini nih, saya nggak bisa baca semua, tapi ada Vincent, ada Rendri, ada Andang. Tadi Andang apa kabar? Ada Emi tadi, ada Bu Maria, ada banyak sekali sih Mas. Maaf ya kalau nggak bisa kebaca semua, tapi thank you udah bergabung di sini. Ini lagi saya wawancara Hamzah. Saya panggilnya antara Hamzah, antara Mas gitu, karena dulu sebetulnya temen hampir seumur sih kita, tapi kadang-kadang dia jadi Mas juga ya Mas. Mas aja. Mas aja. Paling enak ya. Nah ini kaitannya dengan Mas Hamzah ini. Sekarang saya pernah dengar bahwa Mas Hamzah ini disebut juga abdi punakawan gitu, abdi dalam punakawan gitu. Itu apa bedanya sama abdi dalam biasa yang di keraton, dan kenapa abdi dalam punakawan? Lalu saya nanti pengen ngecek Mas Hamzah berdandannya. Oke. Jadi saya sebagai abdi dalam di keraton itu saya abdi dalam punakawan. Tapi ada abdi dalam yang namanya abdi dalam keprajan. Nah, abdi dalam keprajan ini biasanya adalah pegawai negeri. Pegawai negeri ada yang bupati, ada yang juga dari Departemen Kehakiman. Jadi yang abdi dalam keprajan itu sebetulnya tidak melakukan pekerjaan di keraton. Cuma pada saat-saat sungkem ataupun upacara khusus di keraton, upacara khusus, mereka baru datang. Tapi kalau abdi dalam punakawan, yaitu saya masuk dalam badan Purayakara. Purayakara itu yaitu memelihara barang-barang yang dipertunjukkan di Museum Keraton, juga barang-barang seperti piring-piring, gelas-gelas, dan yang antik-antik yang dari zaman dulu-dulu yang jumlahnya amat banyak, itu sampai satu gudang itu harus dipelihara. Dan juga yang dipamerkan itu juga harus kita pelihara. Itu adalah bagian daripada Purayakara. Itu pekerjaan kan Mas? Itu digaji juga Mas? Oh ya. Wah. Saya sangat gembira karena gajinya itu dua macam. Maksudnya? Satu itu dari keraton, terus satu lagi itu diambil dari dana Apa itu? Dana istimewa. Oh, sebagai daerah istimewa. Jogja istimewa dan dana istimewa. Ya, dana boleh juga itu tadi diserahkan ke keraton, dan oleh keraton dana tadi diberikan ke abdi dalem. Tapi abdi dalem yang punakawan. Abdi dalem yang punakawan. Ya. Oke. Saya baru dengar tuh, terus terang aja, kalau abdi dalem yang keraton memang sering ya Mas ya, tapi abdi dalem yang punakawan kok baru dengar ya. Dan ternyata bergaji juga ya. Jadi Mas Hamzah ini tambah kaya dong Mas. Kalau kaya dan tidak itu, ya kita sebetulnya makan
bisa tidur enak. Itu udah kaya ya? Itu sudah kaya. Ya semua orang itu bisa menikmati hidup itu sudah sesuatu yang menyenangkan. Cocok Mas, itu kayaknya di masa-masa pandemi di mana banyak orang sulit ya, itu filosofi semacam itu mungkin patut diketengahkan ya, karena kaitannya dengan apa yang kita rasakan dari hati, bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa itu bisa membuat kita kaya ya. Oke. Jadi ada juga yang menyangka bahwa hidup itu enak kalau itu banyak uang misalnya. Tapi ternyata setelah saya lakukan melayani, saya mengalami itu, ternyata adalah pikiran yang tenang, pikiran yang baik, pikiran yang tidak mengurus perseteruan di pengadilan dan mengurus bertengkar dengan orang-orang, itu tidak bahagia. Jadi bukan karena apa yang kita punya, tapi dengan apa yang kita pikirkan tentang diri kita, tentang orang lain, tentang anak kita. Nah, itulah kalau semuanya beres, itu sudah kaya. Amin, amin. Ya. Oke, Mas Hamzah udah cerita cukup banyak tadi, cuman ada hal-hal tertentu yang saya tadi tertarik karena kita bicara soal kaya dari dalam, kaya dari apa yang kita rasakan, bersyukur dan segala macam. Ada satu hal yang ingin saya garis bawahi juga Mas, tentang kondisi diri kita atau pribadi kita. Mas Hamzah adalah orang yang sangat terbuka. Jadi siapa dirinya, ada apa, sampai bisa berperan seperti ini, itu kayaknya terbuka sekali. Termasuk waktu membuat kabaret dengan semacam drag queen gitu ya Mas ya, drag queen kayak gitu. Boleh cerita Mas bagaimana sebenarnya soal kepribadian ini? Jadi kepribadian saya itu adalah pria yang menyenangi pria. Jadi homoseksual. Dan ada yang heteroseksual. Ya, ada yang heteroseksual. Itu saya tidak tergolong di situ, tapi saya tergolong yang homoseksual. Jadi ya Mas ya. Nah, itu adalah pria yang menyenangi sesama pria. Tapi kalau ditanya kok bisa begitu, ya itu saya itu sulit karena itu seperti sudah dari otak kita ya. Dari bawaan otak kok bisa begitu. Tapi saya sebagai seorang yang homoseksual itu saya terima dan saya tidak malu, saya nikmati, saya menjadi raminten, dan ya dengan bermacam-macam saya sering pakai anting-anting, pakai gelang dan sebagainya itu. Saya pengen tanya juga nih sebenarnya kalau kaitannya dengan ini kan sesuatu yang luar biasa bahwa dirinya seperti apa itu tidak usah malu, tidak usah merasa bagaimana karena toh juga bisa menikmati hidup ini seperti apa adanya gitu ya Mas. Nah ini dalam pertanyaan saya dalam hal ini bagaimana caranya menghadapi, tentu banyak orang juga ya mungkin ada sedikit membuli atau mengapa itu bagaimana sikap atau terutama sikap keluarga awalnya dulu. Jadi terutama pada awalnya bapak dan ibu saya itu menerima saya sebagai homoseksual ataupun kalau bahasa kerennya menjadi gay. Bapak ibu saya itu tidak menghalang-halangi, justru bapak ibu saya itu kalau saya main di ketoprak itu kadang-kadang juga nonton dan kadang-kadang juga menjemput saya untuk pulang. Dan kita harus tahu bahwa kita menjadi orang yang begini itu harus kita terima. Ya, Anda menjadi orang yang bisa olahraga, ya itu harus disyukuri. Orang yang
bisa apa melakukan usaha dengan sukses itu kita syukuri. Dan juga orang yang kalau memang itu menjadi homoseksual ya terima saja, karena itu sudah adalah dari kehendak, menurut saya dari kehendak yang maha kuasa, karena itu terjadi pada otak saya Ya, atau otak Anda. Nah, otak Anda itu menjadi apa? Nah, kalau menjadi maling lah itu kalau itu jangan. Tapi kalau itu menjadi baik ya tidak masalah. boleh saya simpulkan gini Mas, apapun juga yang udah berada pada diri kita, pada apa yang sudah ada dalam diri kita, kalau kita melakukan sesuatu dengan baik, kita bisa memberikan satu karya yang baik. Kalau nggak salah kan usahanya Mas Hamzah ini juga nggak ada yang jelek, semuanya menjadi malah bagus ya. Jadi setiap orang itu apapun dia, yang penting bertanggung jawab pada dirinya, bisa melakukan sesuatu kebaikan lah istilahnya. Karena terus terang aja saya dengar dari banyak orang Mas Hamzah ini sangat dermawan, sangat membantu banyak orang-orang yang kurang beruntung, sangat membantu karyawan-karyawan. Jadi kalau nggak salah nih, saya dengar dari salah satu berita atau apa sih, bahkan untuk kabaret sekali itu kan cukup mahal tuh Mas untuk pertunjukannya itu. Itu kadang-kadang nombok, kadang-kadang ini, tapi just go on, jalan terus. Artinya pribadi Mas Hamzah ini adalah seseorang yang sangat banyak sekali memberikan bantuan ataupun berkepribadian untuk berbuat sesuatu buat sesama sebetulnya gitu. Gimana pendapat Mas Hamzah? Menurut saya bahwa kita itu harus menjadi orang yang berguna untuk orang lain. Jadi kita berguna untuk orang lain itu artinya membantu. Membantu itu bisa bermacam-macam. Kalau ya ada uang ya kita bantu dengan uang. Kalau ada tenaga ya kita bantu dengan tenaga. Jadi hidup Anda itu harus dipikirkan, saya ini berguna untuk orang lain apa tidak, atau penting, saya itu justru merugikan orang lain atau tidak. Nah, kalau bisa dirubah menjadi saya ini menguntungkan, berguna untuk orang lain, berguna untuk orang lain, dan itu saya rasa mendatangkan berkah. Amin. Seperti di kabaret itu ya, bukan saya mencari keuntungan ya, tapi saya juga menambahi uang supaya yang bekerja menjadi bagian sound system, bagian lighting, bagian yang menciptakan tarian, itu saya pikirkan bagaimana mereka bisa makan. Tidak hanya makan ya, ada sebagian yang juga mereka butuh rumah ya, saya bangunkan rumah. Oh, sampai segitu ya? Begitu ya. Jadi kita itu kalau bisa berguna untuk orang lain, itu kalau saya bahagia sekali, amat bahagia. Itu yang luar biasa. Itu yang luar biasa saya rasa. Jadi sekarang kalau kita bicara soal kabaret lagi ya, itu letaknya Mas, barangkali teman-teman di Jakarta atau di sebelah ada, belum tentu semua pernah ke sana gitu. Itu ada di daerah Hamzah Batik yang letaknya di ujung Jalan Malioboro ya. Nah, itu ada di gedung itu. Ya. Jadi begini, Raminten Kabaret itu berada di gedung Hamzah Batik. Di Hamzah Batik tadi itu di lantai 3. Jadi lantai 3, ya, Hamzah Batik itu di Malioboro dan di depan pasar Beringharjo. Terus nanti itu dapat naik lift ke lantai 3. Nah, dan disitulah bisa ada Raminten 3 resto, jadi bisa makan
bisa minum sambil nonton kabaret begitu. Itu Harga saya dengar tiket, susah juga ya tiketnya ya. Tidak, jadi tiketnya itu sekarang 50.000. 50.000. 50.000. Terus itu tiket itu tidak susah, ya artinya Enggak, maksudnya orang ya. mau ke sana tuh antre gitu. Susah untuk masuk gitu karena banyak yang peminatnya gitu. Oh, enggak sampai demikian itu. Karena saya katakan pada yang menunggu tiket itu, ini pokoknya yang sudah datang ke sini ini ya dikasih tiket, dijualin, jangan ditolak. Nah, jadi terus ada bisa masuk. Cuman kadang-kadang itu ada kekacauan kalau ada yang sudah memesan tempat, Booking ya, udah booking. sudah booking, misalnya 50 orang booking tanggal ini, tapi mendadak dipindah tanggalnya. Nah, dipindah tanggalnya tadi, nah rombongan tadi datang, terjadilah kekacauan karena yang mengerti dipindah itu tidak mengatakan pada yang lain, jadi 4 yang disediakan sudah dipakai orang ya, lain. itu sih satu eksidental aja jadi, ya, nggak selalu ya. Namanya kesalahan komunikasi saja. Ya. Tapi tidak kemudian terlalu banyak penonton sampai menolak, itu enggak. Karena saya katakan terus boleh masuk sampai banyak itu boleh masuk. Ada perbedaan tiket nggak sih Mas? Ada yang VIP, ada yang enggak? Ya dulunya itu ada VIP, ada yang biasa festival gitu. Terus saya hapus. Oh, dihapus. Sekarang sudah tidak ada VIP dan sebagainya. VIP-nya itu kan cuma duduk di depan ya. Duduk di ya. Baris depan gitu maksudnya. Iya, garis depan itu. Apa untungnya ya? Karena itu lebih mahal 10.000. Oh gitu. Nah, udah sekarang itu 50.000. Nah, 50.000 itu nggak bisa duduk di depan. Kalau datangnya terlambat ya berdiri. Gitu. Jadi tidak ada yang namanya VIP. Ya. Kalau saya lihat dari itu ya Mas ya, satu pertunjukan yang saya sendiri juga pernah melihat, itu kan satu pertunjukan yang memang membutuhkan skill sebetulnya, bukan hanya itu. Yeah. Itu jadi buat saya sih, bukan saya mau apa gitu, tapi 50.000 kan sebetulnya murah sebetulnya. Artinya untuk satu pertunjukan yang bisa ditonton dengan kelas yang begitu, itu sebetulnya kan murah gitu. Jadi sepertinya Mas Hamzah ini lebih ingin membuat itu menjadi satu bentuk pertunjukan yang untuk banyak orang, ketimbang itu harus dinaikkan harganya untuk satu pertunjukan yang cukup menarik itu. Jadi pertunjukan Rami dan Kabaret itu bukan saya mencari untung, tapi saya itu justru malah ya tombok begitu. Karena ya untuk hidup itu kan juga membutuhkan uang. Ya. Nah, saya memikirkan mereka yang bekerja dan para pemain, para penari itu semua itu mendapatkan hasil tiket itu. Hasil tiket itu tadi dibagi kepada semua yang mendukung itu. Sebentar. Jadi hasil tiket itu justru untuk para pemain, para yang ada di situ itu. Ya. Bukan masuk juga ke daerah. Tidak ada. Jadi justru saya tambah. Jadi nombok ya Mas. Ya, saya menomboki untuk mereka yang lighting, yang sound system, yang di belakang itu penunjang yang itu di belakang panggung itu saya kasih tambahan, dan itu juga kalau dapat dikatakan itu merugikan saya pertunjukan itu, tapi itu saya senang karena itu merupakan suatu pertunjukan yang diperlukan pada malam hari
di mana Yogyakarta ini disebut kota tujuan pariwisata, tapi kalau malam tidak ada apa-apa, ya bagaimana gitu. Jadi itu pada hari Jumat Sabtu ada di malam hari. Oke. Ya. Saya pengen tanya juga nih kaitannya dengan kota pariwisata Jogja itu sekarang udah dikunjungi begitu banyak, bukan hanya Bali tapi juga Jogja itu sudah menjadi destinasi wisata. Tapi kalau nggak salah saya pernah baca juga bahwa Mas Hamzah ini ingin Jogja menjadi pusat wisata tari. Apakah itu sudah tercapai dengan kabaret itu atau masih ada hal-hal lain yang mau dilakukan, Mas? Ya. Jadi saya di The House of Raminten ini tiap hari Jumat itu ada guru yang menari. Jadi kalau mau datang, dan hari Jumat itu sekitar jam 10 pagi itu dapat ke The House of Raminten dan ikut belajar di sini. Itu bukan belajar kemudian teori, ya belajar mirip dengan gurunya tadi. Gurunya itu adalah guru tari dari keraton. Jadi pasti langsung praktek gitu, Mas? Ya, langsung praktek. Jadi yang mengajar itu juga bukan yang orang gampang ya, karena dan sembarangan itu ya. Yang adalah guru tari keraton itu juga mengajari The House of Raminten pada hari Jumat. Kemudian guru yang tadi itu juga mengajar di tempat anak angkat saya, yaitu di The Kitchen of Raminten, itu hari Selasa jam 7 malam. Kalau yang di sana itu harus bayar 10.000 satu kali datang. Nah, satu kali datang 10.000 itu untuk pengajarnya tadi. Tapi kalau hari Jumat ini kalau mau datang tidak usah bayar, karena yang bayari gurunya sudah saya. dulunya yang belajar itu termasuk saya. Saya juga nggak ngerti loh ada tarian ya. Bisa bayar 10.000 tuh. 10.000 satu kali datang. Ya. Ya, yang di tempat The Kitchen itu hari Selasa. Dan di situ saya lihat itu sudah pandai-pandai menari. Ya itu siapapun bisa. Bisa, siapapun bisa. Mendaftar dulu atau gimana? Oh, terus datang. Terus nanti itu ada yang mengurus, namanya Steve, akan mengurus semuanya itu. Bahkan ada penari dari Jepang. Penari dari Jepang? Ya, Jepang. Dan kenyataannya dari Jepang itu ya sudah bisa menari sendiri. Dan pernah menari di kabaret. Oh gitu? Ya, jadi kabaret itu awalnya adalah sebuah tarian. Tarian Jawa Yogyakarta. Setelah tarian itu baru kabaret. Gitu. Oke. Aku jadi rada berpikir gini nih. Itu pengembangannya kan kemana-mana dan luar biasa. Ada trik-trik khusus untuk bisa membuat itu menjadi menarik, bahkan kemudian juga setengahnya itu lebih sosial ya, ke arah sosial gitu. Seingat saya Mas Hamzah dulu ini pernah kuliah di UGM di jurusan biologi. Bayangin ya, biologi ini kita bayangin dulu nih. Biologi loh yang dipilih Mas Hamzah nih. Terus nggak tahu gimana ya, merasa kurang cocok atau gimana, pindah ke Sanata Dharma jurusan sastra Inggris. Jurusan bahasa Inggris ya. Jadi pindah ke sana. Kalau ini sampai tamat ya, Mas? Sampai D3. Oh, sampai D3 itu lulus gitu ya. Jadi saya itu ternyata kurang pintar untuk kimia. Oh, gitu ya. Jadi biologi itu saya sangat berat sekali untuk mempelajari pelajaran kimia dan lain-lainnya itu. Yang kemudian saya dipecat karena bolos. Bukan, karena itu nilainya itu kan nilainya itu tidak bagus-bagus
Karena nggak seneng soalnya ya. Karena saya nggak senang. Iya. Tapi terus saya berpikir saya tak sekolah di jurusan bahasa Inggris, IKIP. Jadi dulunya itu Oh, namanya IKIP dulunya tuh. ya, jadi itu dipersiapkan untuk mengajar bahasa Inggris di IKIP Sanata Dharma. Dan di situ 3 tahun, terus ada lowongan pekerjaan di kapal pesiar. Oh iya, pernah ya saya dengar itu. Ya, jadi Ngapain saya di sana, Pak? saya itu sebagai lounge and deck steward ya. Jadi Lounge and deck. ya, jadi ada yang jadi karyawan untuk membersihkan kamar, karyawan yang untuk di ruang makan. Kalau saya ini meladeni yang membutuhkan minuman-minuman beralkohol, maka saya bisa meladeni mereka. Kapal pesiar itu kan kapal mewah tuh. Oh iya, kamar mereka yang besar sekali sampai tamunya itu bisa 1.000 Wah, kapal besar itu ya. orang itu. Karena di dalam kapal itu ada kolam renang, ada juga gedung pertunjukan, dan juga ada tempat untuk berdansa. Ya kan gedung pertunjukan itu Mas Hamzah nggak bisa kontribusi soal tari tadi kan, jago nari sebetulnya. Nah, ada berapa hari sebelum sampai kembali ke New York itu ada yang disebut cruise show. Jadi itu show yang dilakukan oleh para pegawai di dari kapal pesiar kapal itu. itu. Oke. Ada yang orang Belanda, orang Belanda juga menarikan Belanda. Ada yang orang dari Jerman ya, Nah, saya dari Indonesia, saya menari Jawa di situ. Oh, menari jadi pernah. Ya, di situ Oh, iya. menari, dan kalau menari itu tidak mendapatkan uang, tapi saya itu bisa minum minuman yang beralkohol Sebanyak saya, sesuka. ya, dibebaskan. Terus itu kan bisa berkenalan dengan kapten kapal. Oke. Jadi kapten kapal tadi itu kadang-kadang juga dengan istri. Nah, pada waktu minum-minum itu adalah bisa berkenalan dengan kapten dan istrinya. Tapi saya ini kapten dan istrinya itu kan kapten kapalnya. Yeah. Nah, saya ini ada hotel manajernya. Nah, kalau hotel manajer itu yang selalu berhubungan dengan karyawan ya. Tapi kalau kaptennya ini kan pada waktu cruise show itu saja bisa bertemu dengan kapten. Sebetulnya berhubungan dengan kapten sama istrinya kan nggak gampang toh. Jadi yang ada masa-masa khusus ini yang bisa bertemu. Jadi kapten dan istrinya itu kadang-kadang kalau di dalam kapal itu ada orang yang penting ya, misalnya orang yang penting ya dari penting jabatan dan penting dari kerajaan mana begitu di kapal itu, kemudian ada kapten partai Kapten party ya. Orang-orang yang penting-penting tadi itu diundang di dalam ruangan khusus kapten, dan di situ bisa omong-omong, juga bisa pesan minuman dan sebagainya. Oke. Ini kita waktunya tinggal 5 menit ini atau tinggal 4 menit. Jadi saya ingin sedikit konklusi yang banyak nih. Kalau saya lihat tadi dari siapa dirinya Mas Hamzah yang sangat terbuka, tetapi apa konsekuensinya dan apa yang telah dilakukannya itu patut juga kita pikirkan, bahwa orang harus bertanggung jawab terhadap dirinya, melakukan sesuatu, melakukan satu karya, bahkan juga secara sosial banyak membantu banyak orang lain gitu. Siapapun sekarang yang ke Jogja hampir selalu mampir ke Hamzah Batik ataupun ke The House of Raminten, meskipun mirotanya masih tetap hidup, meskipun dikelola oleh saudara-saudara yang lain gitu. Nah, dalam hal ini saya melihat juga bahwa riwayat dari Mas Hamzah dari soal pendidikannya, dari biologi menuju ke
bahasa Inggris, kemudian di kapal pesiar. Itu di Amerika 3 tahun ya Mas ya? Ya, Sekitar 3 tahun begitu. Itu banyak sekali yang bisa diambil dari sini, bagaimana seseorang itu harus berkarya untuk dirinya dan untuk bagaimana mengisi hidup ini. Dan kalau dilihat dari bahwa beliau ini begitu sosial terhadap banyak orang, itu sesuatu yang luar biasa sekali ya saya rasa. Dan saya lihat di sini selain tadi latar belakangnya bermacam-macam, ternyata marketingnya juga jalan sekali. Saya nggak ngerti belajar marketing dari mana, tapi saya kepengen bahwa banyak orang bisa mengambil intisari dari apa yang kita bicarakan sekarang. Mas Hamzah bisa nggak berdiri sebentar supaya kelihatan semuanya ini bagaimana? Mungkin kita bisa agak sedikit berhadapan, berseberangan, pelan-pelan Mas. Kita ini udah sama-sama tua tuh, barangkali memang perlu agak-agak diangkat aja. Perlu agak-agak ini nih, agak-agak berhati-hati. Ya, ini biar agak kelihatan. Ya. Boleh agak sedikit kameranya, agak sedikit menjauh. Ya. Ini saya karena abdi dalam, maka ini jari saya ini wironnya ini, birunya ini harus wiron engkol. Wiron ungkol. Engkol ini abdi dalam. Oke. Tapi kalau keluarga dari Sultan itu birunya biru biasa. Dan juga saya tidak boleh memakai sandal. Oke. Kalau di keraton itu yang boleh memakai sandal adalah sentono dalam dan juga ngarso dalam dari keluarga keraton. Oke Mas Hamzah, nih karena kalau 1 jam bisa kita rekam, maka biarin berdua aja, kelihatan nggak apa-apa. Ya. Jadi kita barangkali terima kasih ya sama yang udah hadir. Ya. Nggak bisa saya sebut satu persatu. Saya lihat banyak sekali nama-nama yang masuk, Sorry. Nah, banyak sekali nama-nama yang masuk yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Tapi terima kasih sekali Hamzah Sulaiman yang sekarang dikenal dengan ikon Raminten dari The House of Raminten maupun The Warung of Raminten dan any Raminten yang lain yang kaitannya dengan suatu karya. Dan di sini saya mau berterima kasih Mas, banyak hal yang mungkin bisa kita tarik dari ini. Thank you so much. Saya senang sekali melakukan ini. Amin. Dan terima kasih juga. Amin.